Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobat belajar, semangat pagi ya. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran yang sangat menyenangkan. Sebelum belajar, awali dengan berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pantun. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah pengertian pantun. Yang kedua, ciri-ciri pantun. Yang ketiga, jenis pantun. Yang keempat, cara membuat pantun. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak pembelajaran hari ini. Kita awali dulu dari pengertian pantun. Pantun merupakan sebuah karya sastra klasik yang dibatasi memiliki 4 baris dan terikat oleh aturan. Apa saja ciri-ciri pantun? Oke. Yang pertama, pantun memiliki 4 baris. Yang kedua, setiap baris memiliki 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Ciri yang pantun yang keempat yaitu bersajak AB-AB. Jenis pantun. Jenis pantun berdasarkan isinya, Bapak di sini sudah membagi menjadi 4. Yang pertama adalah pantun teka-teki, yang kedua adalah pantun jenaka, yang ketiga adalah pantun nasihat, yang keempat pantun kiasan. Apa saja pengertian dari pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun kiasan? Bagaimana saja contohnya? Kita lihat. Yang pertama, kita pelajari dulu pantun teka-teki. Pantun teka-teki memiliki sebuah pertanyaan yang bisa dijawab. Pantun jenis ini biasanya digunakan untuk tebak-tebakan. Artinya, dalam pantun teka-teki itu adalah sebuah pantun di mana pantun tersebut menjadi sebuah pertanyaan. Ya, contoh, Bapak punya contoh. Makan buah namanya salak. Salak dimakan bersama roti. Kalau kamu pintar menebak, hewan apa bertanduk di kaki? Ayo, hewan apa yang bertanduk di kaki? Ada yang tahu jawabannya? Tepat sekali. Jawabannya adalah ayam. Tapi bisa dibalas juga menggunakan pantun. Bapak di sini sudah memberikan contohnya. Makan roti ternyata basi. Sudah basi rasanya asam. Hewan yang bertanduk di kaki sudah tentu namanya ayam. Nah, ini adalah namanya pantun teka-teki. Di situ terdapat sebuah pertanyaan yang bisa dijawab. Yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka memiliki isi yang berupa hal-hal lucu atau kejadian yang bisa membuat orang menjadi tertawa. Contohnya, air mengambang di rawa-rawa, melihat nahkoda mengacungkan jempol, perut sakit menahan tawa, melihat kakak masing mengompol. Nah, ini adalah sesuatu yang lucu ya. Nah, jadi ini disebut sebagai pantun jenaka. Jadi pantun jenaka itu adalah sebuah kejadian yang lucu dibuatkan pantun. Yang ketiga adalah pantun nasihat. Pantun nasihat memiliki isi tentang nasihat kepada seseorang dengan tujuan untuk memberikan pelajaran moral dan budi pekerti. Jadi isinya adalah tentang sebuah nasihat. Nah, Bapak di sini sudah ada contohnya. Tukang kayu suka memahat kayu menggunakan jari.
Jika ingin hidupmu sehat, olahraga teratur setiap hari. Nah, ini adalah sebuah nasihat agar kita berolahraga setiap hari agar hidup kita menjadi sehat. Selanjutnya yaitu pantun kiasan. Pantun kiasan berisi tentang sebuah kiasan di mana isi tersebut menyampaikan sesuatu yang tersirat atau tidak langsung tertuliskan keinginannya ya. Jadi menggunakan bahasa kiasan, memperumpamakan. Bapak di sini sudah ada contoh. Di kebun banyak ditanam buah. Buah jatuh, lalat memakan isi. Tumbuhan padi rapi di sawah, makin tunduk makin berisi. Nah, Bapak di sini sudah menyampaikan maknanya apa ya? Dari padi manusia dapat belajar bahwa seseorang yang memiliki banyak ilmu atau materi seharusnya semakin rendah hati, bukan malah semakin sombong. Karena kita belajar dari ilmu padi. Padi itu semakin menundukkan, semakin banyak isinya. Nah, ini adalah pantun kiasan. Nah, itu adalah jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Ada 4 tadi, sudah Bapak sampaikan semuanya ya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara ya kita membuat pantun? Nah, kita pelajari bersama-sama bagaimana cara membuat pantun. Yang pertama adalah tentukan tema dan jenis pantun. Berdasarkan jenisnya, masih ingat tadi ada berapa jenis? Bapak sudah menyampaikan ada 4 jenis. Yang pertama adalah pantun teka-teki, yang kedua adalah pantun jenaka, yang ketiga adalah pantun nasihat, dan yang keempat adalah pantun kiasan. Nah, kalian tentukan dulu jenis dari pantun dan temanya. Misalkan kalian mencari pantun atau membuat pantun menggunakan nasihat, berarti isinya tentang nasihat. Ataupun menggunakan jenis pantun teka-teki, berarti isinya adalah sebuah pertanyaan. Yang kedua adalah membuat isi pantun pada baris ketiga dan keempat. Artinya apa? Ketika membuat pantun itu kalian buat terlebih dahulu isinya yang berada di baris ketiga dan keempat. Jangan sampirannya terlebih dahulu. Sampiran itu ada di baris pertama dan kedua. Tapi buatlah isinya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah memperhatikan kata di akhir isi pantun. Nah, ini tadi termasuk dalam ciri-ciri pantun pada bersaja AB-AB. Artinya kita harus perhatikan belakang atau huruf kata di akhir dari isi pantun. Yang keempat adalah membuat 2 baris sampiran disesuaikan dengan akhir kata dari baris ketiga dan keempat. Untuk mempermudah, kita langsung lihat saja contoh. Contoh membuat pantun. Di sini Bapak akan menyampaikan contohnya. Masih ingat dengan langkah-langkahnya tadi ya? Kita tentukan dulu tema dan jenisnya. Bapak di sini akan membuat tentukan dulu tema dan jenis pantun. Bapak di sini akan membuat pantun dengan topik atau tema kesehatan. Jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Langkah-langkah yang kedua yaitu membuat isi pantun pada baris ketiga dan keempat, atau kita buat isinya terlebih dahulu. Di sini Bapak membuat rajin-rajinlah berolahraga, tubuh sehat, badan pun bugar ya. Belakang dari baris ketiga yaitu raga atau ga, GA belakangnya A ya. Untuk baris yang keempat adalah tubuh sehat, badan pun bugar, AR gitu ya. Nah, itu disebut sebagai isi. Selanjutnya adalah memperhatikan kata di akhir isi pantun. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita harus melihat di baris ketiga dan keempat di akhir katanya yaitu GA. Sedangkan yang baris keempat yaitu AR.
Langkah keempat, membuat 2 baris sampiran. Nah, yang baris pertama dan kedua disebut sebagai sampiran. Bapak membuat sampirannya rujak buah dimakan buaya, mandi di sungai terasa segar. Nah, kenapa Bapak memilih itu? Yang pertama adalah di baris pertama itu adalah buaya, belakangnya huruf A, sama dengan baris ketiga yang belakangnya huruf A. Sedangkan untuk baris kedua, mandi di sungai terasa segar, belakangnya AR, sama dengan baris keempat yang belakangnya AR. Jadi keseluruhan pantunnya adalah rujak buah dimakan buaya, mandi di sungai terasa segar, rajin-rajinlah berolahraga, tubuh sehat, badan pun bugar. Bapak di sini sudah menyiapkan satu pantun. Silahkan kalian bisa tebak ya, pantun apakah ini ya. Nah, Bapak di sini akan membuat sebuah pantun teka-teki. Silahkan dijawab, bisa dijawab di kolom komentar yang ada di bawah dengan menggunakan pantun juga ya. Nah, bagaimana teka-tekinya? Ayam jago masuk ke kandang, melihat langit tampak berawan. Hewan apa yang suka begadang, mencari buah untuk dimakan ya. Lihat ya. Di sini Bapak sudah membuat pantun teka-teki di mana isinya yaitu hewan apa yang suka begadang, mencari buah untuk dimakan. Sedangkan sampirannya adalah ayam jago masuk kandang, melihat langit tampak berawan. Bagi yang bisa menjawab, silakan tuliskan di kolom komentar menggunakan pantun juga ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tadi sudah disampaikan, langkah-langkahnya sudah ada 4 langkah-langkah bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah pantun. Akhir kata, terima kasih ya. Semoga ilmu yang sudah Bapak sampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Bapak punya satu kata bijak, setiap perjalanan pasti bermakna. Jadi setiap perjalanan yang kalian lakukan pasti akan bermakna untuk dirimu atau untuk orang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.